Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalam biar mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan yang kedua, jangan lupa pula kita untuk menjunjung Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang sampai saat ini. Yuk kita bayar zakat fitrah. Rukun Islam terdiri dari 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Tidak ada yang boleh ditinggalkan kepada rukun menjadi sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan bagi yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Sebelum tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, umat Islam wajib membayar zakat fitrah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah al-ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim innas salata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. At-Taubah 103. Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, dia adalah orang yang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari yang apa yang kamu simpan itu. At-Taubah 34-35. Syarat pembayaran zakat. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Dia adalah orang yang beragama Islam dan merdeka, tidak dipersyaratkan harus balik dan berakal. Karena orang kaya dan anak kecil, jika memang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat, juga tetap dikeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan harta yang dikeluarkan, syarat yang harus dipenuhi adalah 1. Harta tersebut dimiliki secara sempurna. 2. Harta tersebut adalah harta yang berkembang. 3. Harta tersebut telah mencapai nisab. 4. Telah mencapai haul atau harta tersebut bertahan selama 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Beberapa harta para ulama sepakat wajib dikenai zakat adalah 1. Asman atau emas, perak, dan mata uang. Yang kedua, hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Yang ketiga, pertanian dan buah-buahan atau gandum, kurma, dan anggur. Ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka atau tidak berpuasa lagi setelah Ramadan. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang harus dikerjakan bagi umat Islam. Oleh karena itu, sebelum 1 Syawal, kita harus mengeluarkan zakat fitrah.
Rasulullah SAW bersabda, mewajibkan zakat fitrah dengan 1 syok kurma atau 1 syok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar dan sholat id. Rawahu Bukhari. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh 1. setiap muslim. 2. Orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Batasan mampu di sini adalah memiliki kelebihan makanan bagi dirinya sendiri dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari di hari Id. Kepala keluarga wajib membayar zakat fitrah orang yang dia tanggung nafkahnya. Menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fitri istri dan anak-anaknya yang masih jadi tanggung jawabnya. Sebab istri dan anak-anak masih menyetanggung jawaban nafkah suami. Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah jika dia bertemu terbenamnya matahari di malam hari dan raya Idul Fitri. Bentuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok yang dimakan tiap hari, seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan semacamnya. Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fitrah adalah 1 syok. Semua bentuk zakat fitrah kecuali untuk syabib, kismis. Sebagian ulama membolehkan 1,5 syok. Ini tergantung bagaimana kita makanan tiap harinya. Kalau misalnya kita makan beras, berarti kita diwajibkan untuk 1 syok. 1 sak dari semua jenis ini adalah seukuran 4 cakupan sepenuh telapak tangan yang sedang. Ukuran 1 sak jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg. Ulama lainnya mengatakan bahwa 1 sak kira-kira 2,15 kg. Artinya jika zakat fitrah dikeluarkan bisa sampai 2, kilo. Kebiasaan negeri kita sudah dianggap sah. Jadi kalau misalnya kita makan beras, untuk zakat fitrahnya 2, kilo. Selanjutnya 8 asnaf zakat atau 8 orang yang menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik. Ada 8 golongan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ayat berikut ini, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk 1. Orang-orang yang fakir, 2. Orang-orang yang miskin, 3. Amil zakat, 4. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk memerdekakan budak, yang keenam orang-orang yang terlilit hutang, ketujuh untuk jalan Allah, dan yang kedelapan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. At-Taubah al-ayah 60. Untuk itu marilah kita segera tunaikan zakat fitrah sebagai Allah senantiasa memudahkan seluruh langkah dan usaha kita dalam memenuhi kewajiban sebagai orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like and comment kalau misalnya ada kata-kata yang salah, kalau misalnya atau apa. Ini lagi mumpung lagi dingin, lagi musim hujan, jadi pakai ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih lagi. Dan semangat puasa. Bentar lagi Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat puasa.